Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan 40 hadis Nabi sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah maupun wabah. Dan kita akan masuk pada hadis yang ke-35 dan 36. Yang mana hadis yang ke-35 ini Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kelanjutan dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Anas riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW dahulu pernah berdoa. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Apa doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta dan penyakit gila dan penyakit lepra dan penyakit-penyakit yang buruk. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit-penyakit yang buruk. Dan ini termasuk petunjuk dan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isti'adzatu min kulli ma yu'dhil 'abda fi badanihi wa yashukku 'alaihi. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengajarkan kepada kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari setiap hal yang memadaratkan seorang hamba, yaitu pada badannya atau jasadnya, dari penyakit-penyakit yang buruk, wa yashukku alaihi, dan dari apa saja yang bisa membuat dia susah, sengsara, berat. Wala yalqa al-mar'u mashaqqatan ashadda ala nafsihi wa badanihi min al-amrad al-muqa'idati 'anil qiyam bitakanif. Dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang menjadikan seorang hamba itu mendapatkan kesusahan dikarenakan tertimpa hal-hal yang membahayakan badannya
dikarenakan penyakit-penyakit yang memberatkan dia, yang menghalangi dia dari melaksanakan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada penyakit-penyakit yang membuat dia nggak bisa untuk melakukan ibadah, melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang sangat-sangat menyusahkan seseorang, bahkan meminta perlindungan dari penyakit-penyakit yang menjadikan manusia itu lari darinya. Taj'alun nasa yanfiruna minhu. Manusia enggak mau mendekati dia dikarenakan penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang mungkin menjijikkan. Ya, itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penyakit lepra, ya. Gak ada yang mau dekat-dekat. Penyakit gila, itu ya. Gak ada orang yang akan dekat. Ya, atau seperti di zaman sekarang ini ada pandemi COVID-19, ya, yang diharuskan karantina, nggak boleh ada yang mendekati, bahkan anak atau istrinya pun nggak boleh mendekati. Ya, maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit-penyakit yang menyusahkan, memberatkan, membahayakan, yang menimpa badan seseorang. Bahkan penyakit-penyakit yang lebih parah dari itu, yang menjadikan manusia itu nggak mau dekat-dekat. Manusia lari darinya. Dan wakilnya itu ada seperti itu. Hanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah al-isti'adzatu min hadhil asqam. Yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit tersebut. Penyakit kusta, penyakit kegilaan, penyakit lepra, penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Dikarenakan penyakit-penyakit tersebut merusak fisik seseorang. Li'annaha ahatun tufsidul khilqah wa tubqi syina. Dan penyakit-penyakit tersebut memberikan bekas-bekas yang masih terlihat jelek pada fisik manusia. Wa ba'dhuha yu'athir fil 'aql. Bahkan di antara penyakit tersebut ada yang memberikan dampak yang buruk kepada akal manusia, seperti kegilaan. Maka penyakit-penyakit seperti ini hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak tertimpa dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Karena memang sangat-sangat mengerikan sekali. Sangat-sangat membahayakan sekali. Kita tidak ingin ya tertimpa pada diri kita atau keluarga kita, anak-anak kita. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak tertimpa penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit yang benar-benar berbahaya ya, bagi manusia. Kama anna ba'd hadhihi al-amrad tamtaddu ayyamuhu wa tadumu atharuhu. Di antara penyakit-penyakit tersebut
ada yang sampai memakan waktu yang cukup lama. Ya. Dan memberikan bekas yang nampak sekali. Bekas dari penyakit-penyakit tersebut masih ada pada badan manusia. Wa ya'dhum mawqi'uhu fin nufus wa yantahi bi sahibihi ila halatin yanfiru minha al-hamim wa yab'udu anha al-qarib wa yaqillu dunaha al-mu'anis wal mudawi ma yurithu min al-'aib wal fasad fil khilqah. Ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang memakan waktu cukup lama proses penyembuhannya. Setelah sembuh pun kadang masih meninggalkan bekas-bekas yang nampak, yang terlihat dalam jasad seseorang, dalam badan seseorang. Sehingga menjadikan seseorang itu ada sesuatu dalam hatinya. Ya, masih ada bekas-bekasnya. Kemudian juga lama sekali penyembuhannya. Bahkan teman dekatnya pun nggak mau dekat-dekat. Ya, karib kerabat juga nggak mau mendekat. Ya. Maka ini diantara karakteristik beberapa penyakit yang memberikan dampak yang sangat-sangat buruk. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'man al-musabu ma'atuli ahdiha an yasil bihi al-amr ila tasakhut wal i'tirad ala qadarillahi azza wa jalla. Fa yaqa' fil mahdzur. Aw yantahi bihi al-amru ila su'il khatimah. Dan ketika penyakit itu sangat lama kesembuhannya, ya, menjadikan seorang hamba tersebut kadangkala terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahan untuk menerima cobaan tersebut, sehingga dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Dia mencela takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikan dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi ketika keadaannya seperti itu menjadikan dia nanti akan terjatuh ke dalam su'ul khatimah, yaitu akhir yang jelek, mati dalam keadaan yang jelek. Ya, dikarenakan dia tidak tahan dan dia tidak kuat untuk menghadapi musibah berupa penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut, sehingga dia murka terhadap takdir Allah, tidak terima dengan takdir Allah, dia mencela takdir Allah. Dan ini kalau terus-terusan seperti ini, bisa saja orang tersebut ya akan meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Maka yang bisa diambil kesimpulan dari hadis yang mulia ini adalah jawazul isti'adzati min kulli maradin yahtarizun nasu min sahibihi wa la yantafi'una minhu wa la yantafi'u minhum. Bolehnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam penyakit yang menjadikan manusia itu lari darinya. Tidak bisa mengambil manfaat dari orang tersebut, dan orang tersebut yang terkena penyakit tidak pula bisa mengambil manfaat dari orang lain. Artinya dia ditinggalkan. Tidak ada yang
mau mendekati orang tersebut. Dan dia pun nggak bisa ngasih manfaat kepada orang lain dikarenakan dia harus menjauhi orang-orang. Maka ini yang bisa diambil faedah, yaitu kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ini. Ya. Wa ya'jazul musabu bidzalikal marad 'anil qiyam bitakalif asy-syar'iyyah. Sebagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit yang bisa membuat kita itu tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ya. Bayangkan seorang terkena penyakit gila, maka dia akan bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seseorang ketika terkena penyakit lepra, penyakit yang luar biasa. Apakah dia akan bisa melakukan ibadah dengan sempurna? Ya, dalam keadaan fisik, dalam keadaan badan yang lemah, badan yang sakit. Maka dari sini kita benar-benar harus ingat nikmat yang sangat-sangat besar, nikmat kesehatan. Kesehatan badan, kesehatan hati. Ya, yang sering dilalaikan oleh manusia, yang hanya ingat tatkala dia itu terkena sakit. Kalau masih sehat itu merasa nikmat sehat itu biasa-biasa saja. Tapi kalau dia itu sudah tahu, sudah pernah terkena penyakit yang harus berobat ini dan berobat itu, harus menjalani operasi ini, harus menyiapkan dana atau biaya pengobatan yang besar, maka dia akan tahu bahwasanya nikmat sehat itu luar biasa. Ya, yang mana kadang kita sehat itu kita nggak pernah minta, nggak pernah memohon, nggak pernah bersyukur, berterima kasih. Itu Allah kasih kesehatan sekian lama. Ya. Baru ketika dikasih sakit sekali dua kali sudah ya marah, sudah emosi, sudah murka. Padahal sekian lamanya Allah ngasih nikmat sehat. Baru dikasih nikmat sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan sudah. Kadang seseorang itu marah, murka, mencela, waliyadzubillah. Ya, maka hendaknya kita benar-benar ya bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita jaga nikmat sehat ini. Ya, kita jaga dengan menjaga pola makan kita, pola hidup kita, perilaku kita, ya, kebersihan dan sebagainya. Ya, dan kita gunakan kesehatan itu agar semakin dekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, dipakai untuk amal-amal soleh, dipakai untuk ibadah, ketaatan, dan amal-amal soleh yang lainnya.
Wa 'ala dzalika jawazul isti'adzati min kulli al-amrad as-sayyi'ah wal awbi'ati wa minha ma 'urifa al-an bil fayrusat. Maka ketika hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam penyakit yang buruk, yang berbahaya, maka di antaranya kita meminta perlindungan kepada Allah dari virus-virus yang ganas, virus-virus yang mematikan, virus-virus yang berbahaya, yang pada zaman sekarang ini ya kita tahu ada virus corona dan juga virus-virus lainnya juga bisa saja akan muncul yang lebih ganas dari corona, yang lebih dahsyat lagi. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang buruk. Ya. Dan enggak menutup kemungkinan akan banyak karena ya itu diakibatkan dari manusianya sendiri. Ya, yang mereka itu jauh dari petunjuk agama Islam, ajaran Islam, jauh dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan meskipun merusak, meskipun berbahaya bagi dirinya dan manusia. Akhirnya menjadi sebuah musibah yang besar. Tidak hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang-orang lain. Ya. Maka kita sering-sering memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit-penyakit. Kemudian hadis yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman. Hadis yang ke-36 ini tentang ad-du'a bi raf'il bala'i wal waba. Berdoa kepada Allah agar bala maupun waba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, qadimna al-Madinata wa hiya wabi'ah. Dahulu kami datang ke kota Madinah, sedangkan kota tersebut wabi'ah, terdapat penyakit-penyakit. Fashtaka Abu Bakrin washtaka Bilalun. Maka Abu Bakar mengeluhkan hal tersebut. Ya. Dan juga Bilal mengeluhkan hal tersebut, yaitu terkena penyakit pada saat datang di kota Madinah. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keluhan dari para sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinata kama habbabta Makkah wa ashad wa sahihha wa barik lana fi sa'ina wa muddina wa hawwil hummaha ila al-juhfa.
Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana Engkau berikan kepada kami kecintaan terhadap Makkah atau bahkan lebih dari Makkah. Kemudian beliau pun berdoa, jadikan kota Madinah ini kota yang sehat, dan berikanlah keberkahan pada takaran So' dan takaran Mud kami, serta pindahkan penyakitnya, yaitu hummaha. Pindahkan penyakitnya ke kota Juhfa. Ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengetahui ada di antara sahabatnya yang sakit ketika datang di kota Madinah, ya, maka beliau takut para sahabatnya akan tidak suka terhadap kota ini. Karena ketika seseorang tinggal di sebuah tempat yang dia itu terkena sakit atau tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia nggak akan betah untuk tinggal di situ. Kalau dia menjumpai di tempat tersebut apa yang dia tidak sukai, apa yang dia benci, terkena penyakit ini, terkena penyakit itu, biasanya nggak akan betah di tempat tersebut. Padahal para sahabat datang ke kota Madinah, sehingga takut nanti para sahabatnya itu nggak suka dengan kota Madinah dikarenakan tertimpa penyakit-penyakit. Fada'a bi raf'il waba'i 'anil Madinah. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah, meminta agar wabah tersebut, penyakit-penyakit tersebut dijauhkan dari kota Madinah. Wa an yuhabbibaha ilaihim kahubbihim Makkah wa ashad. Dan juga Nabi mohon agar Allah berikan kecintaan terhadap kota Madinah, agar Allah memberikan kecintaan bagi para sahabat Nabi tersebut, cinta terhadap kota Madinah, atau bahkan kecintaan mereka itu lebih daripada kota Makkah. Fastajaba Allahu azza wa jalla da'wata nabiyhi wa ahabbawha hubban dama fi qulubihim. Fa'ahabbuha hubban dama fi qulubihim. Lalu Allah ijabai, Allah kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka para sahabat ini suka, cinta dengan kota Madinah. Ya. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, ikhtassallahu azza wa jal biladan bil bala'i wal waba' duna biladin wa ibadan duna ibadin. Kadang Allah itu mengkhususkan beberapa negara, beberapa daerah terkena bala, terkena wabah. Demikian pula Allah khususkan di antara hamba-hambanya itu terkena bala, terkena wabah, sedangkan yang lainnya tidak terkena. Ya, seperti tadi kota Madinah sebelumnya
terdapat penyakit-penyakit. Ya. واختص بقاعا أو بقاعا بالفضل دون بقاع ولو الحكمة البالغة في ذلك. Sebagaimana pula Allah mengkhususkan ada daerah-daerah yang Allah berikan karunia, yang Allah berikan kenikmatan. Allah khususkan daerah-daerah tersebut mendapatkan kenikmatan tersebut. Adapun yang lainnya tidak mendapatkannya. Ya. Seperti kota Makkah dengan keutamaan-keutamaannya, kelebihan-kelebihannya. Ya. Yang tidak terdapat pada kota-kota yang lain atau daerah-daerah yang lain. Maka semuanya itu terdapat hikmah yang sangat mendalam. Karena setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti terdapat kebaikan-kebaikan dan maslahat bagi manusia. Sehingga nggak perlu protes. Kenapa Ka'bah itu harus di Makkah? Nggak perlu protes. Allah sudah tetapkan. Ya. Dan seorang muslim dia tunduk dan patuh. Ya. Dan yakin bahwasanya setiap yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya. Fil hadis ad-du'a lil muslimin bis-sihhah wa tibi biladihim wa ad-du'a bil barakati fiha. Wa kashfi dhur wa syada'id 'anil muslimin. Sebagaimana dalam hadis ini juga berisikan anjuran ya, agar mendoakan kaum muslimin sehingga mendapatkan kesehatan, mendoakan negara-negara kaum muslimin agar menjadi negara yang baik, yang sejahtera, dan mendoakan agar mendapatkan keberkahan dari Allah di negara-negara mereka. Dan apabila terdapat musibah yang menimpa mereka, menimpa orang-orang kaum muslimin di sana, maka berdoa agar musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya. Sebuah faedah yang amat berharga sekali, yang menunjukkan akan solidaritas ukhuwah sesama kaum muslimin yang kadangkala kita lihat di zaman sekarang ini mulai pudar, tidak lagi ya punya empati kepada saudaranya muslim, ya cuek terhadap saudaranya muslim, tidak memperhatikan saudaranya sesama muslim, seolah dia ingin mengejar kesenangan pribadi dia sendiri. Ya, padahal itu bukan akhlak seorang muslim. Al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslimin itu adalah mereka bersaudara, satu dengan yang lainnya. Apabila ada yang sakit satu dari mereka, maka yang lainnya pun akan merasakan sakitnya. Ya, makanya di sini kita ambil faedah, itu mendoakan kaum muslimin dengan kesehatan dan kebaikan negara mereka, dan mereka diberikan keberkahan
dan musibah-musibah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawazud du'a binaqlil amradi wal asqami wal halaki ila biladin ghairil muslimin. Lianna Juhfata lam yakun fiha muslim lamma da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binaqlil humma ilaiha. Bolehnya berdoa memohon kepada Allah agar ya penyakit-penyakit itu dipindah ya ke negara-negara non-muslim. Ya, karena memang dahulu Juhfa itu adalah tidak ada satupun orang Islam yang tinggal di situ. Sehingga Nabi berdoa agar penyakit-penyakit tersebut dipindahkan ke daerah tersebut. Karena memang nggak ada satupun Muslim yang tinggal di situ. Ya. Ad-du'a bi raf'il waba wal waja' sunnatun. Bahwasanya doa memohon agar wabah itu diangkat atau penyakit itu diangkat adalah sebuah yang sunnah. Ya. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya Nabi meminta agar ya Allah jadikan kota Madinah kota yang sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit. Jadi doa memohon agar wabah itu diangkat adalah sunnah. Sawa'un kana al-waba'u 'aman aw khassa. Ya, baik wabah tersebut adalah wabah yang umum ataupun wabah yang khusus. Wal waba'ul 'amu min an-nawazil allati yusannu laha ad-du'a wa tadarru ila ar-rahmanir rahim li kashfi adh-dhur. Ketika wabah yang umum yang menyeluruh itu ya, menyebar, maka di antara yang dianjurkan adalah berdoa. Ya, berdoa agar wabah tersebut hilang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada wabah malah tidak tobat, tidak kembali kepada Allah, hanya melakukan maksiat, perbuatan dosa. Ini salah, ini keliru. Harusnya dia kembali kepada Allah, bertaubat, memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya. Ya. Dan dia meminta agar Allah mengangkat musibah tersebut, mengangkat wabah tersebut, mengangkat yaitu penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Jadi dia memohon kepada Allah, bukan malah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudul barakati fil aqwati was-thimar wal ghilal wa ghairiha mimma yuraghib fi suknal balad wa yuqi'u mahabbata fil qalb. Ketika ada keberkahan dalam makanan, dalam buah-buahan, dalam harta dan sebagainya, itu bisa menjadikan seseorang itu senang untuk tinggal di daerah tersebut dan menjadikan seseorang itu cinta dengan daerah tersebut karena ada keberkahan di dalamnya, ya, baik pada buah-buahannya, makanannya, hartanya, daerahnya ada keberkahan, maka itu menjadikan seseorang senang terhadap daerah tersebut, bahkan senang untuk tinggal di daerah tersebut. Ya, makanya kalau negara kita, negara Indonesia penuh dengan keberkahan, ya, maka kita akan senang untuk tinggal di sini, tinggal di Indonesia.
Tapi kalau sebaliknya, ya, waliyadzubillah, jangan sampai negara kita Indonesia nih banyak kekacauan, banyak kejahatan, banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Nggak ada yang akan betah tinggal di Indonesia ini. Banyak yang memohon kepada Allah agar Allah jadikan negara kita, negara Indonesia ini negara yang penuh dengan keberkahan, dan itu diraih dengan kita memperbaiki diri kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak kita, ya, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang taat kepada Allah, sehingga Allah akan kasih keberkahan kepada negara kita yang kita cintai. Wa min barakatil bilad tayyibu manakhiha wa salamatuha min al-asqami wal waba. Allahumma sahih lana biladana warfa' al-bala'an. Dan di antara keberkahan sebuah negara itu adalah kebaikan yang ada dalam negara tersebut. Ya, kesehatan penduduk-penduduknya, dan juga penduduknya selamat dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang ganas, penyakit-penyakit yang buruk. Makanya kita berdoa agar negara kita Indonesia, negara yang diberkahi oleh Allah, negara yang penduduknya sehat, ya, secara fisik dan juga secara rohani, ya, karena itu semua adalah kenikmatan yang amat-amat besar ketika negara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa menambah ilmu kita dan mengingatkan kita pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari segala macam mara bahaya, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, memberikan keberkahan kepada negara kita, bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, dan juga ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita istiqamah sampai ajal menjemput kita semua, sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.